Jika ingin bebek panggang, makan bebek panggang Peking. Jika ingin tahu film, dengarlah ulasan dari kami. Hari ini kami akan membahas sebuah film pemutar otak yang menegangkan. I1, AD, I0. Kim Jong Yang adalah seorang dokter. Populer dan bagus kemampuannya. Dia baru saja selesai menghadiri konferensi dokter PBB. Semua pramugari di pesawat adalah penggemarnya. Begitu turun dari pesawat, langsung bertemu dengan seorang anak yang tersedak permen lollipop. Begitu Jong Yang turun tangan, langsung menyelesaikan masalahnya dengan cepat. Membuat semua orang menjadi penggemar Jong Yang. Tidak bisa menahan diri mengikutinya. Dan wajah Jong Yang tetap terlihat tidak senang. Ternyata karena dokter sibuk bekerja. Melihat bahwa dia hampir melewatkan ulang tahun anaknya, Eng Jung. Serta masih dipaksa untuk bekerja dan menghadiri konferensi pers. Anaknya bangga melihat ayahnya di TV. Jong Yang mengirim pesan ke anaknya. Mengucapkan berbagai kata-kata manis. Kita bertemu di tempat biasa jam 12.30 siang ya. Lalu pergi dengan bersemangat. Dia menyadari di jalan sebelah ada kecelakaan saat menyetir sampai ke perempatan. Sesuai etika profesi seorang dokter, Jong Yang cepat-cepat turun dari mobil. Dia menemukan si supir terluka parah. Penumpang di kursi belakang sudah tidak ada detak jantung. Mobil ambulans segera tiba. Jong Yang segera mengambil ventilator dari petugas penyelamat. Dan melakukan pertolongan pertama pada si supir. Setelah menyampaikan hal yang perlu diperhatikan, dia teringat janjinya dengan anaknya. Lalu buru-buru menelepon. Tetapi yang mengangkatnya adalah seorang lelaki dan suaranya seperti ada di dekatnya. Begitu melihat ke belakang, darahnya langsung membeku. Jong Yang berlari, lalu membuka kain putih itu dengan gemetar. Tubuh anaknya dipenuhi darah dan sudah tak bernapas. Dia terbangun tiba-tiba. Dia masih di atas pesawat. Ya ampun, bikin kaget saja. Belum selesai mengelap keringatnya, si pramugari datang meminta tanda tangannya. Jong Yang tercengang. Dia menolong anak yang tersedak permen lollipop lagi. Dan menghadiri konferensi pers lagi. Tiba di jalanan yang familiar lagi. Melihat kecelakaan mobil lagi. Kali ini dia langsung menuju zebra cross. Melihat anaknya di genangan darah. Lalu terbangun kembali. Ini bukan mimpi. Ini adalah putaran waktu. Setelah mengetahui bahwa Eng Jung akan mengalami kecelakaan jam 12 siang. Jong Yang mulai berlomba dengan waktu. Menerobos pos jalan tol dan mengambil jalan pintas. Antara menabrak tong sampah atau terlambat tiba di TKP. Dan dengan tidak mudahnya mengingat nomor telepon si supir taksi. Dia langsung menelepon si supir taksi begitu turun pesawat. Jangan menyetir ke jalan itu, kalau tidak kamu akan mati. Kamu gila ya? Dia langsung menutup teleponnya sebelum Jong Yang selesai bicara. Jong Yang begitu panik sampai berbicara di konferensi pers. Anakku tersayang, kita tidak jadi pergi ke tempat biasa. Berdiri saja di tempat, ayah akan segera datang. Begitu Eng Jung mendengarnya, langsung berkata, jika kamu tidak ke tempat biasa, berarti tidak sayang aku lagi. Dia berkeras tetap mau pergi. Ini sama saja dengan mengirim nyawanya sendiri. Jong Yang ngebut sepanjang jalan. Dan tiba tepat sebelum Eng Jung tertabrak. Dia menekan klakson gila-gilaan. Eng Jung tidak mendengarnya sama sekali karena mengenakan headset. Melihat anaknya yang terbaring di genangan darah. Jong Yang berteriak putus asa. Dan terus menamparkan dirinya sendiri. Seorang lelaki muncul dari dalam kerumunan. Dia juga terjebak di dalam siklus waktu yang mengerikan ini. Mincul bertengkar dengan istrinya kemarin malam. Istrinya terus menginginkan seorang anak. Mincul terbengong dan tidak menyetujuinya. Coba kamu lihat kita berdua. Tidak ada penggemar dan tidak ada yang klik tombol like. Karir tidak sukses, rumah juga tidak ada, bagaimana mau punya anak? Keesokan harinya, Mincul mendapat tugas dan tiba ke TKP. Setelah membantu Jong Yang menolong supir taksi, dia menemukan bahwa penumpang di kursi belakang dari kecelakaan itu adalah istrinya. Dia terbangun dengan kaget berkali-kali di rumah. Karena pertengkaran mereka sebelumnya, istrinya menolak telepon darinya. Dia berusaha mengejar waktu dengan sekuat tenaga, tetapi hanya bisa melihat istrinya terbaring mati. Mereka berdua mencocokkan waktu dan menemukan aturan siklus ini. Jam 12 terjadi kecelakaan. Jam 12.30 supir meninggal, dan siklus waktu mulai terulang lagi. Kesimpulannya, mereka akan bekerja sama. Karena tidak bisa tepat waktu tiba di TKP. Kalau begitu hanya bisa mencegah anaknya pergi.
John Yang berkata pada anaknya di konferensi pers. "Anakku, kita bertemu di taman ya. Kita ganti tempat bukan berarti aku tidak sayang kamu lagi. Ayah pasti akan tiba tepat waktu, aku cinta kamu." Di sisi lain, Min Chul membantu dari tempat lain. Dia memukul kepalanya sendiri dengan batu bata. Masuk ke dalam kantor polisi sembari berteriak-teriak dengan kepala berdarah. Melaporkan bahwa dia ditabrak lari oleh si supir taksi. Begitu polisi mendengarnya, langsung bergegas memulai penyelidikan. Eng Jung pergi ke taman sesuai dengan janji mereka. Kali ini tidak terjadi kecelakaan mobil. Mereka berdua menghela napas. "Kamu jemput anakmu, aku jemput istriku." Mereka berdua saling berjanji. John Yang sedang bersiap bertemu dengan anaknya. Kemudian dia menerima telepon misterius. "Anakmu harusnya sudah mati 3 tahun lalu." Begitu dia melihat nomor teleponnya. Ini bukannya supir taksi itu. Polisi menemukan taksinya. Si supir taksi bukan saja tidak bekerja sama untuk diinspeksi. Dia bahkan ngebut ke arah taman. Dia membidik Eng Jung dan menabraknya. John Yang berjuang lari ke depannya. Dan melindungi anaknya dengan tubuhnya. Terdengar suara keras, kecelakaan tetap terjadi. Begitu Min Chul tiba, ayah dan anak itu sudah terbaring di genangan darah. Dia membuka pintu mobil dan memeriksa dengan teliti. Lalu menemukan memar di leher istrinya. Kali ini, sama sekali bukan kecelakaan. Dia dicekik mati. Dan si supir taksi adalah pelakunya. Waktu kembali ke 3 tahun lalu di malam berhujan. Min Chul menyetir mobil sembari menyetel radio dan tidak melihat jalanan. Menyebabkan mobil si supir taksi yang ada di seberangnya berguling terbalik. Dia turun dari mobil dan melihat bahwa ayah dan anak itu terluka parah. Setelah bimbang terus-terusan, akhirnya dia baru mengirim mereka ke rumah sakit. Akhirnya melewatkan waktu penyelamatan terbaik. Otak haru, si anak, mati. Si supir taksi juga mengalami koma. Kebetulan, John Yang adalah dokter di sini. Eng Jung juga ada di rumah sakit ini. Dia sangat membutuhkan transplantasi jantung. Tetapi karena tidak disetujui oleh walinya, maka penyumbangan jantung awalnya dibatalkan, dan harapannya pupus. Karena terpaksa dan tak berdaya, akhirnya John Yang memiliki ide buruk terhadap Haru. Dia mengambil kesempatan saat si supir taksi masih koma dan memalsukan persetujuan donasi untuk memberikan jantung Haru kepada Eng Jung. Setelah si supir taksi terbangun, dia tidak bisa menerima semua hal ini. Dia mengumpulkan semua data John Yang, lalu mulai merencanakan kecelakaan ini. Tetapi malah terjebak di siklus kematian. Setelah memahami penyebabnya, John Yang mencoba menebus kesalahan yang dia buat. Dia bergegas ke TKP untuk menyelamatkan si supir. Dia meminta maaf dengan tulus dan memintanya untuk melepaskan Eng Jung. Hati si supir yang juga mengalami siksaan yang sama bergumul. "Anakmu tidak bersalah, apakah anakku bersalah?" Dia berhenti bernapas setelah berbicara. Saat ini, waktu sudah lewat dari pukul 12.30. John Yang tiba-tiba menyadari bahwa kunci untuk menyelesaikan masalah ini adalah menyelamatkan si supir. Jika si supir tidak mati, maka siklus waktu tidak akan terjadi. Min Chul secara tidak sengaja menemukan bahwa istrinya sedang hamil. Dia mencarinya ke rumah sakit dan melihat istrinya yang sedang melakukan pemeriksaan kehamilan. Dia mulai melenceng dari cara menyelesaikan masalahnya. Dia merasa, asalkan membunuh si supir, istrinya baru bisa selamat. Min Chul membawa pisau dan naik ke taksi si supir. Dia langsung menusuknya. Mereka berdua berkelahi di dalam mobil. Min Chul ditendang keluar dari mobil. Si supir kabur dengan mobilnya. Dan tiba di jalanan yang familiar lagi. Ngebut ke arah Eng Jung. John Yang tiba tepat waktu. Dia menginjak pedal gas dan menggunakan mobil untuk melindungi Eng Jung. Taksinya berputar 360 derajat di udara, kemudian terjatuh. John Yang berlari untuk menyelamatkan si supir. Haru ada di dalam tubuh Eng Jung. Membunuh Eng Jung sama dengan membunuh Haru. Anakmu membuat semua ini terulang terus demi membuatmu tetap hidup. Si supir tak berbicara lagi. Air mata dan darah bercampur di wajahnya. Dia sepertinya memahami sesuatu. Baru saja John Yang menyeret si supir keluar dengan susah payah. Min Chul malah datang lagi membuat kekacauan. Mereka berkelahi, dan menusuk rekannya sendiri. Si supir bangkit dan berjalan ke arah Eng Jung. John Yang dan Min Chul ketakutan. Tetapi mereka sendiri sekarat, hanya bisa melihat dengan cemas di tanah. Muncul adegan yang mengejutkan.
Si supir memandang Eng Jung dengan lemah lembut dan memeluknya sembari menangis. Dia akhirnya mengerti, anak perempuan di depannya ini juga adalah anak lelakinya sendiri. Oli mobil di belakangnya terus bercucuran. Si supir melindungi Eng Jung di pelukannya. Mereka bertiga saling memandang dan mengerti. Mereka semua telah mendapatkan penebusan diri. Dengan terdengarnya suara ledakan, siklus waktu berakhir. Mereka bertiga terbangun. Masih ada air mata di matanya, tetapi hatinya sangat tenang. Si supir menemui Eng Jung dan mengetahui bahwa Eng Jung tadinya sangat tidak suka makanan manis. Tetapi setelah transplantasi jantung jadi sangat suka makan coklat. Dan itu adalah makanan kesukaan anaknya. Melihat anak perempuan ini yang menyukai hal yang sama dengan anaknya, si supir mengerti, kehidupan anaknya berlanjut di tubuh Eng Jung. Mereka berfoto bersama dan mengirimnya ke John Yang. John Yang turun dari pesawat dengan tersenyum. Dia menukar permen lollipop si anak dengan coklat. Dan mengakui kesalahan yang dilakukannya di konferensi pers. Dan berharap untuk mendapat hukuman. Min Chul langsung datang ke rumah sakit. Melihat istrinya yang panik, menangis dan berkata, dulu dia tidak mengerti untuk menghargai. Dia berharap untuk melahirkan anak ini. Dan memberinya nama Haru. Nama ini mengandung permintaan maaf dan cinta dari 3 orang ayah. Film selesai sampai di sini. Film ini memberitahu kita, perhatikan jalan saat menyetir. Jangan pakai headset waktu menyeberang jalan. Terkurung di satu hari yang sama adalah sebuah ide yang menarik. Film sejenis ini ada I1, Groundhog Day, I0. I1, Happy Death Day, Source Code, I0. I1, Triangle, I0. Yang tertarik boleh ditonton. Pertanyaan untuk kali ini, jika kamu terkurung di dalam satu hari yang sama, apa yang akan kamu lakukan? Kita bertemu lagi di